Oke guys, kembali lagi di channel Pemuda Biovlog. Ya, hari ini saya mau bahas tentang treatment air. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk treatment air adalah dilihat dulu ya sumber airnya dari mana. Kalau sumber airnya dari air PDAM yang sudah mengandung kaporit, ya itu berbeda caranya dengan air yang didapat dari air tanah atau air sumur, oke, ataupun dari air kali, itu beda ya. Jadi berhubung di sini saya menggunakan airnya air sumur, air tanah. Jadi treatment yang saya lakukan ini jelas berbeda ya dengan air PDAM karena air tanah ini mengandung endapan. Jadi jelas berbeda, di situ perbedaannya. Nah, saya ini langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengisi air ini full ya. Sekitar enggak sampai full sih sebenarnya. Cuma sampai sekitar 80 sentian lah gitu dari ketinggiannya. Ketinggiannya sekitar 80 cm. Kemudian di hari pertama setelah itu diisi 80 cm, di hari pertama saya mengaplikasikan dolomit dan garam krosok. Jadi untuk komposisi garam krosok ini baiknya digunakan itu 1 sampai 2 kg per meter kubik ya. Jadi untuk kolam diameter 4 ini membutuhkan sekitar maksimal itu untuk diameter 4 ini sekitar 24 kg ya, itu maksimal. Karena 1 sampai 2 kg per meter kubik. Jadi untuk 12 kilo untuk satu kolam itu tidak apa-apa. 24 kilo juga tidak apa-apa. Ya, itu tergantung kalian. Atau mungkin pengen 1,5 kg per meter kubik juga tidak apa-apa. Yang penting 1 sampai 2 kg per meter kubik. Jadi setelah garam krosok langsung diberikan dolomit, namanya garam dolomit. Namanya dolomit. Dolomit ini sekitar 50 gram ya, 50 gram per meter kubik. Dikalikan dengan ya kalian pakai diameter berapa? Kalau saya kan pakai diameter 4. Diameter 4 ini dikalikan dengan 12 kubik dikalikan dengan 50 gram. Ya, sekitar 600 gram lah ya. Ya, 600 gram per kolam nih jadinya. Jadi untuk 2 kolam ini dibutuhkan ya setidaknya 1,2 kilo untuk 2 kolam diameter 4. Nah, untuk pengaplikasian dolomit ini sebenarnya ada beberapa cara. Dan ada cara yang saya lakukan mungkin tidak orang lain lakukan. Kalau saya menggunakan saringan agar dolomitnya tidak ada endapan. Jadi maksudnya di dalam kolamnya ini tidak ada endapan bekas dari dolomit itu. Saya menggunakan saringan kecil nih yang sedang saya gunakan. Seperti ini ya, saya menggunakan ini. Jadi caranya itu mudah ya. Dolomitnya masukkan saja ke saringan itu sambil dipegang. Kemudian dimasukkan ke dalam air, diayak-ayak seperti itu. Diayak-ayak seperti ini nih. Ya, kayak gitu. Jadi biar si endapannya itu ya nggak diem di tengah gitu, nggak diem di dasar ya. Biar bersih kolamnya gitu. Kalau untuk dolomit, kalau garam krosok itu ya karena garam krosok lebih mudah larut ya. Jadi garam krosok itu nggak apa-apa, langsung ditebar aja, ditebar ngeliling. Atau mungkin pakai cara seperti tadi yang seperti pengaplikasian dolomit juga tidak apa-apa. Itu juga sah-sah saja. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu kan di hari pertama ya. Di hari pertama setelah pengisian air. Setelah itu biasanya saya menunggu dulu sampai 5 hari, sekitar ya 3 sampai 5 hari lah saya tunggu air itu. Kemudian di hari kelima saya aplikasikan probiotik. Nah, probiotik ini macam-macam. Barangkali ada yang sama seperti saya tunjukkan ya. Produk yang saya gunakan adalah Quick Pro. Karena ini memiliki kualitas yang sangat baik ya, Quick Pro ini. Saya berdapatkan sumber informasi ini dari pembudidaya lain juga yang sudah sukses dalam berbudidaya. Contohnya
kakak tingkat saya. Ya, kakak tingkat saya di kampus itu dia sudah mahir lah berbudidaya. Jadi saya kadang suka sharing dengan dia dan dia menyarankan untuk menggunakan Quick Pro ini. Nah, untuk Quick Pro ini penggunaannya per kubik itu sekitar 10 gram itu sudah cukup ya. 10 gram per meter kubik itu sudah cukup sih, 10 sampai 15 lah. Jadi ya totalnya sekitar 120 gram untuk kolam diameter 4. Ya, sebenarnya sudah cukup itu. Oh ya, ditambah dengan gula. Jadi pertama itu sebelum mau mengaplikasikan Quick Pro ini, karena dia bentuknya bubuk ya, jadi kita harus mencairkan gula pasir dulu. Gula pasir yang dibutuhkan sekitar 20 gram lah, 20 gram per kubik, berarti 20 gram per kubik berarti sekitar yang dibutuhkan sekitar 240 gram ya. Kalau kalian beli gula sekilo lah, belinya bilang aja seperempat gitu. Kalau di sini disebutnya seperapat. Oke. Seperapat gula pasir itu dipanaskan, kemudian dicairkan, ditunggu sampai dingin ya. Ditunggu dulu sampai dingin pokoknya. Nggak boleh kondisinya lagi panas gitu. Kemudian gula pasir yang sudah dingin ini dicampur dengan Quick Pro. Ya, Quick Pro-nya yang sudah ditimbang tadi sekitar 120 gram tadi dicampurkan dengan gula pasir. Nah, kemudian diaerasi. Nah, aerasinya dari sini. Ini sudah saya siapkan spot, oke. Dari sini siapkan spot. Ini khusus untuk mengaerasi probiotik atau yang Quick Pro tadi yang sudah dicampur dengan gula. Nah, diaerasi dulu. Paling minimal itu 30 menit ya. Bagusnya sih saya tuh biasanya nih ya, bagusnya nih, saya dapat info juga dari beberapa pembudidaya yang senior saya lah anggap ya. Jadi gini, sore itu saya memanaskan gula, kemudian saya masukkan Quick Pro itu, maksudnya gula saya campurkan dengan Quick Pro itu, kemudian di sore itu saya aerasi dan baru memberikan campuran Quick Pro dan gula tadi itu diberikannya esok harinya pada siang hari setelah ikan ini dikasih makan ya. Kan ikan ini ya umumnya dikasih makannya jam 9 lah ya. Jam 9. Nah, bangsa jam 11 itu baru diberikan Quick Pro yang tadi, campuran probiotik tadi, sekitar jam 11-an. Oke. Kurang lebih seperti itu cara treatment air ya yang saya lakukan kepada 2 kolam saya. Baik, bila video ini bermanfaat, tolong share kepada teman kalian yang mau berbudidaya. Barangkali menambah semangat ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.